Mengalami berbagai pengalaman ilahi bersama Tuhan tidaklah menjadi jaminan bahwa kita otomatis jadi hidup dalam keilahian ataupun kemuliaan Tuhan. Yakub adalah salah satu contohnya. Kitab Kejadian 32 menceritakan secara detail tentang hal tersebut. Dia sudah bertemu dengan bala tentara sorga. Kejadian 32 ayat 1-2. Seharusnya dia menyadari bahwa tujuan manifestasi perjumpaan dengan bala tentara sorga adalah untuk meneguhkan dirinya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Bahkan sebelumnya Tuhan sendiri yang menjumpai Laban yang sedang marah dan mengejar Yakub yang pergi darinya secara diam-diam, lalu memaksa Laban untuk tetap bersikap baik kepada Yakub. Kejadian 31 ayat 22-42. Tapi semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa Yakub masih hidup dalam kemanusiawian dan kedagingannya. Saat harus bertemu kembali dengan Esau, Yakub mempergunakan akal liciknya untuk menyuap Esau dan melunakkan hatinya setelah peristiwa penipuan perampasan hak kesulungan tersebut. Kejadian 32 ayat 3-8. Meski Yakub sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tetap saja doa-doanya tidak bisa menyingkirkan segala kecemasan dan kesesakan hatinya. Kejadian 32 ayat 9-12. Dalam dia berupaya melunakkan hati Esau dengan berbagai pemberian pun, dia lakukan dengan strategi. Kejadian 32 ayat 13-21. Dia bagi pemberian-pemberian tersebut dalam kelompok-kelompok, supaya jika satu kelompok diserang oleh Esau, kelompok lain bisa segera melarikan diri. Kejadian 32 ayat 7-8. Bahkan keluarganya sendiri dia berangkatkan terlebih dahulu, sementara dirinya sendiri tetap ada di seberang sungai Yabok. Mungkin pikirnya, kalaupun seandainya semua pemberian, hamba-hamba dan keluargaku diserang oleh Esau, paling tidak aku sendiri masih bisa melarikan diri. Kejadian 32 ayat 22-23. Dalam kitab Kejadian 32 ayat yang ke-24, Alkitab mencatat, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Pergulatan antara kemanusiawian dan keilahian akan terus terjadi dalam hidup manusia selama manusia itu tetap hidup. Itu sebabnya jika sebagai orang percaya, kita harus membangun sudut pandang atau perspektif yang kita miliki sebagai orang yang sudah mati. Roma 6 ayat yang ke-11. Pergulatan Yakub dengan seorang laki-laki di pinggir sungai Yabok adalah gambaran dari pergulatan kita, manusia, dengan firman-Nya. Untuk kita alami perubahan nature, dari yang manusiawi dan kedagingan, harus berubah jadi hidup dalam kodrat ilahi, menyatakan kehidupan yang saleh, kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka tidak ada alternatif lain. Kita harus terus berupaya untuk menggosokkan firman dalam pikiran kita, sehingga nature dari pikiran kita, kebiasaan dan sifat dari pikiran kita mengalami perubahan. Efesus 4 ayat yang ke-23. Tanpa sifat dan kebiasaan pikiran ini alami perubahan, terus diselaraskan dengan firman, maka pergulatan antara hidup berdasarkan manusia baru dengan kebiasaan dari manusia lama akan terus berlangsung. Dan biasanya kita akan cenderung untuk mengikuti kebiasaan dari manusia lama. Tapi masa perubahan sudah tiba. Tuhan sedang membawa gerejanya untuk hidup dalam keilahian dan kemuliaannya, membuang semua yang duniawi, kedagingan, ataupun yang manusiawi. Bahkan semua hal yang baik, jika hal tersebut masih manusiawi, Tuhan mau hal itu tetap dipotong dari hidup kita. Pernahkah kita berbuat baik atau menolong seseorang, tapi pada akhirnya kita justru dicurangi oleh orang yang kita tolong tersebut? Itulah sebabnya, bahkan kebaikan kita, sesuatu yang sudah baik, harus menjadi ilahi, agar tidak ada orang yang memanfaatkan atau memanipulasi kebaikan hati kita. Semua yang ada dalam hidup kita haruslah yang ilahi saja. Jadi pastikanlah kita terus berfokus untuk menggosokkan firman dalam pikiran kita. Dengan rajin, galilah fakta-fakta rohani dari Alkitab dan imajinasikan, deklarasikan bahwa dalam doa semua fakta rohani tersebut hingga terbangun menjadi logika ilahi
dalam hidup kita, sampai seluruh aspek pikiran dan kehidupan kita dicetak ulang oleh firman-Nya. Amin.